Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldion Putra Nurwanto dan teman saya Hugo Putrotimo Mabrur. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai larangan berbuat zina dan pergaulan bebas. Yang pertama adalah pengertian dari perbuatan zina. Zina berasal dari kata zana yasni yang berarti hubungan badan antara laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik tanpa adanya hubungan suami istri atau pernikahan yang sah secara syariat agama Islam. Dan menurut pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Larangan perbuatan zina dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan zina, maka iman seseorang tersebut telah keluar dari dirinya. Dan ketika seseorang tersebut telah tidak melakukan perbuatan zina dan telah menjauhinya, maka iman tersebut akan kembali lagi ke dalam dirinya. Ini adalah hukum dan jenis-jenis perbuatan zina. Hukum zina sendiri, para ulama bersepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Dan untuk jenis-jenis zina, yang pertama ada zina musan. Zina musan yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum pernah menikah atau tidak punya pasangan yang sah secara agama. Yang kedua ada zina ghairu musan. Zina ghairu musan merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun dan belum pernah menikah. Selanjutnya adalah hukuman bagi para pelaku zina. Yang pertama ada hukuman bagi pelaku zina musan. Pelaku zina musan dapat dikenai hukuman. Yang pertama didera atau dicambuk selama 100 kali dan dirajam atau dihukum mati dengan setengah badan dikubur di tanah lalu dilempari batu atau kerikil oleh orang lain sampai meninggal. Selanjutnya adalah hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah didera selama 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Untuk pezina ghairu muhsan yang berstatus janda atau duda dikenai hukuman dera 100 kali dan dirajam. Sedangkan hukuman bagi para pelaku zina sendiri di Indonesia adalah pada pasal 284 KUHP mengenai larangan bagi pelaku perbuatan zina, yaitu para pelaku zina dapat dikenai hukuman maksimal selama 9 bulan penjara. Nah, apabila ada seseorang yang menuduh orang melakukan perzinaan padahal perilaku zina tersebut tidak dapat terbukti, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman yaitu didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, hukuman bagi para pelaku zina bisa dilakukan apabila para pelaku zina telah memenuhi beberapa unsur kriteria ataupun syarat berikut ini. Yang pertama, para pelaku zina berada di luar hubungan pernikahan. Artinya, para pelaku zina tidak berada dalam hubungan pernikahan yang sah satu sama lain. Yang kedua, para pelaku zina merupakan mukallaf atau sudah balik dan berakal. Yang ketiga, zina tersebut dilakukan dalam keadaan sadar atau tanpa paksaan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa bukti-bukti dari perbuatan zina tersebut. Yang pertama, adanya pengakuan. Yang kedua, adanya saksi. Dan yang ketiga, adanya indikasi seperti kehamilan. Materi yang selanjutnya adalah mengenai contoh perbuatan yang dapat memicu perbuatan zina.
Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas tanpa adanya batasan dalam bergaul dapat menyebabkan seseorang melakukan perzinahan. Yang kedua adalah pacaran dan berduaan di tempat-tempat yang sepi. Yang ketiga adalah mengunjungi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat seperti di diskotik dan tempat-tempat dugem atau hiburan malam. Yang keempat adalah menonton film, video ataupun TV yang dapat mengundang nafsu syahwat. Selanjutnya adalah membaca artikel, membaca majalah atau membaca koran yang dapat mengundang nafsu syahwat atau nafsu birahi. Selanjutnya adalah membayangkan aurat perempuan. Dan yang terakhir adalah mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Materi selanjutnya yaitu tentang keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Sungguh keji perbuatan zina. Saya untuk menjelaskan bahwa ada beberapa keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Yang pertama, penempatan asal muasal atau sel sperma dan sel telur yang tidak sah. Yang kedua, berpotensi untuk tindak kejahatan selanjutnya seperti menggugurkan atau membunuh janin yang ada di dalam kandungan. Yang ketiga, berpotensi anak itu ditelantarkan apabila mereka dibiarkan untuk hidup dan lahir. Dan yang keempat adalah tidak jelasnya nasab seseorang dan membuat orang itu kehilangan kepercayaan diri menyangkut harga kehormatan seorang anak. Yang kelima adalah keluarga pelaku zina menjadi rapuh, padahal keluarga adalah tempat untuk mendidik generasi muda agar mereka dapat memikul tanggung jawab yang besar untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya adalah dampak dari perbuatan zina. Dampak dari perbuatan zina sendiri bisa dirasakan di dunia maupun di akhirat. Dampak dari perbuatan zina yang dapat dirasakan di dunia adalah yang pertama, menghilangkan kewibawaan. Yang kedua, memperpendek umur. Dan yang ketiga, menyebabkan kefakiran. Sedangkan dampak dari perbuatan zina yang dapat dirasakan di akhirat adalah yang pertama, mendapatkan siksa yang pedih. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Dan yang ketiga, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah akibat dari perbuatan zina. Yang pertama, akibat dari perbuatan zina yaitu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunannya menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat digaris keturunkan pada keturunan ayah biologisnya. Lalu, anak hasil zina tidak dapat menuntut hak warisan kepada ayahnya. Dan yang terakhir, anak hasil perbuatan zina apabila dia perempuan, maka akan ada persoalan tentang perwaliannya saat pernikahan anak perempuan itu. Yang berikutnya adalah materi tentang penyebab perbuatan zina. Yang pertama, dari penyebab dari perbuatan zina adalah kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendahnya kontrol terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran terhadap berbahaya perbuatan zina bagi seseorang. Yang keempat adalah rendahnya taraf pendidikan dari seseorang itu. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah bahwa mungkin dari pezina itu lingkungannya memiliki lingkungan yang buruk baik di masyarakat maupun di keluarganya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang arti dan isi dari kandungan surat An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah arti dari surat An-Nur ayat 2. Arti dari surat An-Nur ayat 2 yaitu adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah mereka sebanyak 1 kali, dan janganlah rasa belas kasihan mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, untuk isi kandungan dari surat An-Nur ayat 2 yaitu yang pertama, pezina laki-laki perempuan dan laki-laki itu harus dideras sebanyak 1 kali. Dan yang kedua itu adalah janganlah pihak berwenang itu memberi rasa belas kasihan kepada mereka, karena itu untuk menimbulkan efek jerah kepada mereka berdua. Nah, untuk yang ketiga, kenapa pezina perempuan lebih dulu disebut daripada pezina laki-laki? Karena zina itu lebih banyak dampaknya kepada perempuan. Dan yang terakhir, janganlah seorang perempuan itu berada di tempat sepi sendiri jika tidak bersama mahramnya, karena apabila terjadi sesuatu kepada perempuan itu, maka pihak perempuanlah yang paling dirugikan.
materi selanjutnya yaitu mengenai definisi dan bentuk dari pergaulan bebas. Nah, secara bahasa, pergaulan artinya adalah proses bergaul dan bebas artinya adalah lepas dari semuanya, atau artinya tidak terhalang, tidak terganggu, tidak terbatas dalam perbuatan, dan mereka dapat melakukannya secara leluasa. Nah, artinya pergaulan bebas adalah salah satu bentuk tindakan atau sikap dari seorang individu maupun kelompok yang tidak terkontrol oleh norma-norma yang ada di masyarakat sekitar. Nah, bentuk dari pergaulan bebas yaitu yang ada di sekitar kita, misalnya yaitu adalah seks bebas atau pelaku zina. Nah, seks bebas ini adalah salah satu perbuatan keji yang sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa zina ini adalah salah satu bentuk kriminal atau jarimah artinya, dan hukuman bagi pelaku tersebut adalah hudud, yakni hukuman tersebut adalah atas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada satupun orang yang dapat memaafkan perbuatan zina tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang cara menghindari perbuatan zina. Yang pertama, untuk menghindari perbuatan zina yaitu dengan menjaga pergaulan sehat dan beretika. Nah, yang kedua adalah menjaga dan menutup aurat. Yang ketiga adalah seleksi dalam pertemanan dan pergaulan. Yang keempat adalah menghindari dan meninggalkan tempat-tempat membawa maksiat. Yang kelima adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Yang keenam adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah berpuasa sebagai perisai nafsu.